Bab 3. Format permainan. Memperoleh angka memenangkan satu set dan pertandingan. Memperoleh angka. Angka suatu tim memperoleh angka bila berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan. Regu lawan membuat kesalahan. Regu lawan menerima hukuman atau penalti. Kesalahan suatu tim membuat kesalahan bila bermain menyalahi peraturan, melanggar peraturan. Wasit memutuskan adanya kesalahan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Jika terjadi dua kesalahan atau lebih secara berturut-turut, maka hanya kesalahan pertama yang dikenakan. Jika terjadi dua kesalahan atau lebih secara bersamaan, dinamakan kesalahan ganda dan permainan diulangi. Rally dan rally sempurna. Suatu rally adalah rangkaian gerak permainan diawali pukulan servis oleh pelaku servis sampai bola di luar permainan. Suatu rally sempurna adalah rangkaian gerak permainan yang hasilnya adalah sebuah angka. Ini termasuk angka yang didapat dari penalti dan kehilangan servis karena kesalahan servis yang melebihi batas waktu. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, tim itu mendapat angka dan tetap melakukan servis. Jika tim menerima servis memenangkan rally, tim itu mendapatkan angka dan selanjutnya harus melakukan servis. Memenangkan pertandingan. Pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan 3 set. Pada keadaan 2 sama, saat menentukan set kelima dimainkan hingga angka 15 dengan selisih angka minimal 2 angka. Kegagalan dan tidak lengkapnya tim. Jika salah satu tim menolak untuk bermain setelah dilakukan panggilan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dan kehilangan pertandingan dengan hasil 0-3 dan 0-25 untuk tiap set. Satu tim tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hadir dalam lapangan. Permainan pada waktu yang ditentukan dinyatakan gagal dengan hasil sama dengan peraturan. Satu tim yang dinyatakan tidak lengkap untuk set atau pertandingan itu dinyatakan kalah dalam satu set atau pertandingan itu. Tim lawan mendapatkan angka atau angka dan set yang diperlukan untuk memenangkan set atau pertandingan itu. Tim yang tidak lengkap tetap dengan angka dan set yang telah diperolehnya. Urutan permainan. Undian toss. Sebelum pertandingan, wasit pertama melakukan undian untuk melakukan giliran servis pertama dan lapangan pada set pertama. Jika set penentu harus dimainkan, dilakukan lagi undian toss yang baru. Undian dilakukan di hadapan kedua kapten. Pemenang undian memilih salah satu, melakukan servis atau menerima servis, atau lapangan tim yang kalah undian menerima sisanya. Waktu pemanasan resmi sebelum pertandingan. Apabila kedua tim tersebut telah menggunakan lapangan lain untuk pemanasan, kedua tim mendapat waktu 6 menit pemanasan di menit secara bersamaan. Jika belum, kedua tim mendapat waktu selama 10 menit secara bersamaan. Untuk kejuaraan dunia dan pertandingan resmi FIVB, tim diharuskan melakukan pemanasan bersamaan di menit selama 10 menit. Susunan tim pertama. Setiap tim harus selalu bermain dengan 6 pemain. Daftar posisi menentukan giliran. Rotasi pemain di lapangan. Giliran rotasi ini harus tetap sama selama set tersebut. Sebelum dimulainya setiap set, coach harus menyerahkan daftar posisi dari timnya untuk main pertama setelah diisi dan ditandatangani pada wasit kedua atau skor. Pemain yang tidak terdaftar dalam daftar posisi dalam satu set adalah pemain pengganti untuk set tersebut, kecuali libero. Sekali daftar posisi telah diberikan pada wasit kedua atau daftar posisi itu tidak dapat diubah tanpa pergantian yang normal. Perbedaan posisi pemain di lapangan dan di dalam daftar posisi diputuskan sebagai berikut. Jika perbedaan diketahui sebelum dimulainya set, posisi harus diperbaiki sesuai dengan daftar posisi. Hal ini tidak dikenakan sanksi. Sebelum dimulainya satu set, terdapat pemain di lapangan yang terdaftar dalam daftar posisi, maka pemain tersebut harus digunakan pemain yang tercatat dalam daftar posisi. Hal ini dikenakan sanksi. Apabila coach tetap ingin memainkan pemain yang tidak dalam daftar posisi, dia harus meminta pergantian resmi menggunakan sinyal tangan yang resmi yang akan dicatat skor set. Posisi. Pada saat bola dipukul oleh pelaku servis, setiap tim harus berada pada posisinya di dalam lapangan sesuai urutan rotasi kecuali pelaku servis. Posisi pemain ditandai sebagai berikut. 3 pemain di dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 kiri depan, 3 tengah depan, 2 kanan depan.
Tiga pemain yang lainnya adalah baris belakang yang terdiri dari posisi 5 kiri belakang, 6 tengah belakang, dan 1 kanan belakang. Hubungan posisi antar pemain. Setiap pemain baris belakang harus berada dalam posisi lebih jauh dari net daripada pemain baris yang depan yang berhubungan. Pemain baris depan dan baris belakang berturut-turut harus dalam posisi menyamping sesuai dengan posisi yang tercantum dalam peraturan. Posisi pemain ditentukan dan dilihat dari hubungan posisi kaki mereka di lantai sebagai berikut. Setiap pemain baris depan sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis tengah daripada kaki pemain baris belakang yang dekat dengannya. Setiap pemain di sebelah kanan kiri sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis samping kanan kiri daripada pemain tengah pada barisnya. Setelah servis dipukul, para pemain dapat bergerak bebas dan menempati setiap posisi di dalam lapangannya dan di daerah bebas. Kesalahan posisi. Satu tim dinyatakan melakukan kesalahan posisi jika ada pemain yang tidak berada pada posisi yang benar pada saat bola dipukul oleh pelaku servis. Jika pelaku servis melakukan kesalahan pada saat melakukan servis, maka dinyatakan kesalahannya terjadi lawan. Jika terjadi kesalahan servis setelah pukulan servis dilakukan, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan posisi. Kesalahan posisi mengakibatkan tim itu dikenakan sanksi dengan kehilangan atas sebuah servis atau untuk lawan. Posisi pemain dikembalikan ke posisi sebelumnya. Rotasi. Untuk rotasi ditentukan oleh daftar posisi dan diperiksa urutan servis dan posisi pemain selama satu set berlangsung. Kesalahan rotasi. Kesalahan rotasi terjadi bila servis tidak dilakukan sesuai dengan urutan rotasi. Ini akan mengakibatkan dengan urutan tim itu akan dikenakan sanksi dengan sebuah angka dan servis untuk lawan. Posisi permainan dikembalikan ke rotasi sebelumnya. Bab 4. Sikap dalam permainan. Kejadian dalam permainan. Bola dalam permainan. Bola dinyatakan dalam permainan pada saat pukulan servis diizinkan oleh wasit pertama. Bola di luar permainan. Bola dinyatakan di luar permainan pada saat salah satu wasitnya memberikan peluit karena terjadi kesalahan. Bola masuk. Bola dinyatakan masuk jika pada setiap saat bola menyentuh lantai bagian dari bola menyentuh lapangan termasuk garis batas. Bola keluar. Bola dinyatakan keluar pada saat bagian dari bola menyentuh lantai secara keseluruhan berada di luar garis batas. Memainkan bola. Setiap tim harus bermain di daerah dan ruang permainan sendiri kecuali peraturan 10.1.2. Bola dapat dimainkan meskipun dikembalikan melalui daerah bebas. Sentuhan bola bagi setiap tim. Sebuah sentuhan adalah semua kontak dengan bola oleh seorang pemain yang bermain. Untuk memiliki bola, setiap tim dapat memantulkan menyentuh bola 3 kali kecuali pada blok per 14 tim pada edisi 1. Jika dimainkan lebih dari 3 kali, regu tersebut dinyatakan melakukan kesalahan 4 sentuhan. Sentuhan berturut-turut. Seorang pemain tidak boleh menyentuh bola 2 kali berturut-turut. Sentuhan bersamaan. 2 atau 3 pemain dapat menyentuh bola pada saat bersamaan. Jika 2, 3 atau 3 pemain dari satu tim menyentuh bola secara ini merupakan 2-3 sentuhan dengan kecualian melakukan blok. Jika mereka pada saat menjangkau bola, satu pemain yang menyentuhnya, ini merupakan suatu tabrakan antar pemain, tidak dihitung sebagai suatu kesalahan. Memainkan bola dengan bantuan. Di dalam daerah permainan, seorang pemain tidak memakai bantuan dari teman setimnya atau benda usahanya untuk menyentuh bola. Tetapi seorang pemain yang akan melakukan net atau melewati garis tengah dapat ditahan atau tepat teman setimnya. Ciri khas sentuhan. Bola dapat menyentuh seluruh bagian dari tubuh. Bola harus dimantulkan, bukan ditangkap dan atau dilempar bola. Dapat sebelah arah. Kesalahan memainkan bola. 4 sentuhan. Suatu regu melakukan sentuhan bola. Bola pada net. Bola melewati net. Bola yang dipantulkan ke daerah lawan harus melewati dalam ruang batas permainan. Ruang batas permainan tegak lurus dengan net yang dibatasi oleh bagian bawah net dengan permukaan ketinggian net, bagian samping dengan antena dan perpanjangan imajiner, bagian atas dengan langit. Bola menyentuh net. Bola di net. Bola yang memantulkan net dapat dimainkan kembali batas 3 kali sentuhan. Jika bola merusak jalinan tali net atau merobeknya, dihentikan dan permainan diulangi kembali. Pemain pada net. Menjangkau melewati net. Pada saat melakukan blok, seorang pelaku blok dapat menyentuh bola dengan menjangkau melewati net, asalkan ia tidak mengganggu permainan lawan sebelum atau pada saat melakukan pukulan serangan terakhir.
memasuki daerah lawan di bawah net. Diperkenankan memasuki ruang daerah lawan dari bawah net asalkan tidak mengganggu permainan lawan. Masuk ke dalam lapangan lawan melewati garis tengah diperkenakan. Menyentuh net. Pemain menyentuh net di antara antena pada saat memainkan bola adalah kesalahan. Saat memainkan bola termasuk di antaranya take off, mukul, berusaha dan mendarat. Kesalahan pemain pada net. Seorang pemain menyentuh bola atau main dalam daerah lawan sebelum atau pada saat lawan melakukan serangan. Seorang pemain mengganggu jalannya permainan lawan pada saat memasuki daerah lawan melalui bawah net. Keseluruhan dari satu atau dua kaki seorang pemain masukkan lapangan lawan. Seorang pemain mengganggu permainan bola di antaranya menyentuh net di antara antena atau antena tersebut pada saat memainkan bola. Menggunakan net di antara antena sebagai bantuan atau alat keseimbangan menciptakan keuntungan yang tidak sportif terhadap lawan dengan menyentuh net, membuat pergerakan yang mengganggu lawan untuk memainkan bola, menangkap atau menahan net. Servis. Servis adalah suatu usaha untuk menembakkan bola ke dalam permainan oleh pemain kanan belakang yang berada di daerah servis. Servis pertama dalam setiap set. Servis pertama pada set pertama, begitu juga pada set penentuan kelima, dilakukan oleh tim yang ditentukan melalui undian. Giliran servis. Para pemain harus mengikuti giliran servis seperti tercantum dalam daftar posisi. Servis adalah servis pertama. Di dalam satu set, pemain yang akan servis ditentukan sebagai berikut. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, pemain yang melakukan servis sebelumnya atau penggantinya melakukan servis lagi. Kewenangan untuk melakukan servis. Wasit pertama mengizinkan untuk dilakukan servis setelah mengecek bahwa kedua tim telah bersiap bermain dan pelaku servis sudah menguasai bola. Pelaksanaan servis. Bola harus dipukul oleh satu tangan atau setiap bagian bola dilambungkan atau terlepas dari tangan. Hanya diperkenankan satu kali melambung bola memantulkan bola ke lantai atau menginjakkan bola di tangan. Tabir. Para pemain dari tim yang melakukan servis tidak boleh lawan melalui tabir secara perorangan atau bersama melihat pelaku servis dan jalannya bola. Kesalahan servis. Kesalahan servis di bawah ini menyebabkan pindahnya walaupun lawan salah posisi pelaku servis, menyalahi garis servis, tidak melakukan satu sebagai mana harusnya. Kesalahan servis dipukul. Setelah bola dipukul secara sempurna, servis dianggap salah seorang pemain salah posisi. Jika bola menyentuh seorang pemain dari tim yang melakukan gagal melewati bidang tegak lurus dengan net, keluar, lewat, atau di atas tabir. Kesalahan setelah melakukan servis dan kesalahan posisi. Jika pelaku servis membuat kesalahan pada waktu melakukan pukulan servis, kesalahan berorientasi dan lawan dalam keadaan salah posisi, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan servis. Pukulan serang. Karakteristik pukulan serang. Semua usaha untuk mengarahkan bola langsung ke arah lawan kecuali servis dan blok adalah pukulan serang. Batasan dalam melakukan pukulan serang. Pemain baris depan dapat melakukan pukulan serang yang sempurna pada setiap ketinggian asalkan pada saat kontak dengan bola dilakukan pada daerah lapangannya sendiri. Pukulan serang yang salah. Seorang pemain memukul bola di daerah permainan lawan. Blok. Melakukan blok adalah tindakan para pemain di dekat net untuk menghalangi bola yang datang dari lawan dengan melakukan jangkauan lebih tinggi dari ketinggian net tanpa memperhatikan ketinggian dari sentuhan bola tersebut. Perkenaan waktu memblok. Sentuhan yang berturut-turut cepat dan tidak terputus dapat oleh satu pelaku blok atau lebih, asal perkenaan tersebut dalam satu gerakan. Melakukan blok dalam daerah lawan. Pada saat memblok, pemain dapat menyeberangkan tangan dan permainan lawan. Demikian juga tidak diperkenakan bola di seberang net sebelum lawan melakukan pukulan serang. Bola dan sentuhan tim. Perkenaan pada bola tidak dihitung sebagai satu sentuhan. Akibatnya setelah perkenaan blok, satu tim diperkenakan menyentuh atau memantulkan bola 3 kali untuk mengembalikan. Melakukan blok terhadap servis. Tidak diperkenakan memblok servis dari lawan. Kesalahan dalam melakukan blok. Pelaku blok menyentuh bola pada daerah lawan sebelum atau bersamaan dengan pukulan serang dari lawan. Melakukan blok pada servis lawan. Bola keluar setelah kena blok. Melakukan blok di dalam daerah lawan dari luar antena. Libero berusaha untuk memblok sendiri atau berkelompok.